kami dari kelompok 1 program studi sosiologi Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini kami datang untuk melaksanakan tugas mata kuliah Corporate Social Responsibility. Pada kesempatan kali ini tugas kami bertujuan untuk memahami bagaimana tentang dampak dari program CSR ini. Untuk narasumber kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jasmine, saya sebagai Corporate Communication dari PT Barang Indonesia. Lanjut, kami akan bertanya-tanya mengenai program dari CSR ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, pertanyaannya itu mengenai bagaimana dinamika masyarakat di lapangan terkait bantuan dana CSR yang dikelola di perusahaan ini. Uang kita CSR itu berupa barang, jadi kita kasih barang ke instansi-instansi yang terkait. Saya kasih contoh terkait ini, kita kemarin habis bikin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita beli tempat sampah, terus itu kita kasih ke Dinas Lingkungan Hidup yang dibagikan ke kelurahan-kelurahan dan ke sekolah-sekolah. Dan gitu. Jadi kita kasih CSR tapi yang kelola itu dari dinas yang terkait itu sendiri. Baik, adapun untuk pertanyaan kedua yaitu apakah dana CSR keluar bila disetujui pimpinan dan bila ada permohonan dari masyarakat, ataukah ada jadwal rutin pemberian bantuan bagi program CSR perusahaan? Jadi sebenarnya kalau dari perusahaan itu, kalau rutin itu pertama kita CSR itu ke karyawan-karyawan dulu, karyawan dan ke masyarakat dekat-dekat sini, masyarakat Bosowa itu biasanya ada rutin juga, tapi berupa dana bukan CSR ya, mungkin lebih ke Jumat Berkah itu tiap minggu ada. Tapi kalau untuk CSR ke masyarakat umum itu biasanya kita pas Idul Fitri, Idul Adha, momen-momen itu pasti kita ada kasih keluar bantuan untuk masyarakat. Itu biasanya kita juga kasih CSR atau bantuan-bantuan melalui Bosowa Peduli. Terus kayak momen-momen tertentu sih juga, kalau misalnya memang kita merasa kayak butuh ini berbuat sesuatu, karena ada dana CSR memang yang disiapkan kantor dan memang tetap harus melewati pimpinan, harus disetujui sama pimpinan. Akan menanyakan mengenai apakah perusahaan ini menetapkan kelompok masyarakat sebagai sasaran CSR, misalkan sebagai contohnya pemberdayaan lansia, pemberdayaan anak-anak, dan mungkin sebagai sarana prasarana yang bagaimana? Tidak ada sih, sebenarnya tidak ada menentukan kelompok tertentu. Pokoknya siapa saja yang butuh itu bisa dapat. Dan ini memantau dan mengawasi pemberian dana atau bantuan CSR yang dikeluarkan ke masyarakat. Iya, dipantau. Jadi kita ada komunikasi sama PIC dari, kalau kita kerjasama sama instansi, kita komunikasi sama PIC dari instansinya. Tapi kalau kita yang kelola sendiri ya kita yang bagikan. Perusahaan mengakomodir ide para stakeholder dan apa saja aspeknya? Sebenarnya kalau kita CSR dalam jumlah besar atau kita kerjasama sama pemerintah, itu biasanya memang ada campur tangan dari jajaran manajemen sama BUD atau bahkan dari pemerintah kota sendiri. Kak, apa saja yang menjadi kriteria perusahaan ini dalam mewujudkan sustainable CSR? Karena kan sebenarnya begini tidak ada divisi tertentu yang menangani CSR, jadi semua dibawa sama corporate communication, which means bukan satu divisi yang spesifik untuk mengurus CSR, karena corporate communication tugasnya sebenarnya untuk berkomunikasi dengan pihak eksternal perusahaan, pihak-pihak eksternal di luar perusahaan gitu maupun internal. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk CSR kita tidak serius bagaimana maksudnya dari kayak butuh faktor ini, pokoknya kalau kita lihat ada kebutuhan, kita lihat disesuaikan ada kebutuhan kita kasih keluar. Pemerintah butuh bantuan kita kasih. Terus bos-bos lihat ini kayaknya butuh ini, karena sebenarnya CSR memang itu untuk meningkatkan citra perusahaan toh, dan salah satu syaratnya juga perusahaan itu untuk di pemerintahan kalau kita mau bekerja sama kita. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban desa atau penerima bantuan CSR? Itu mereka melaporkan langsung ke instansi terkait kalau kita bekerja sama dengan pihak yang seperti itu ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kelompok kami. Semoga jawaban ini bisa membantu tugas mata kuliah kami. Terima kasih.